Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat datang di akun Instagram Meca Nur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nur Khalis Masjid Society di dalam rangka sesi Enlightenment Ramadan, menyebarkan gagasan-gagasan Islam yang ramah, Islam yang terbuka, mendorong pada kita untuk menghadirkan satu sikap kewarganegaraan yang inklusif. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah hari yang ke-6. Pak Subhi, ini adalah hari ke-6 kita menyelenggarakan sesi Enlightenment Ramadan sejak Sabtu yang lalu. Dan pada sore hari ini kita akan membahas satu topik yang selalu diperbincangkan di dalam konteks kita puasa, yaitu tentang pemurnian jiwa atau tazkiyatun nafas. Jadi, Ramadan dan ikhtiar untuk memurnikan jiwa. Nah, teman-teman sekalian, tema ini akan diampu atau akan diulas, kita akan dibantu untuk memahami topik ini bersama Dr. Muhammad Sobi Ibrahim. Beliau adalah Direktur PGSI atau Paramadina Graduate School of Islamic Studies di Universitas Paramadina Jakarta. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung dan kita akan mulai saja perbincangan kita pada sore hari ini. Sesuai yang tadi saya sampaikan bahwa topik kita adalah tentang Ramadan dan ikhtiar memurnikan jiwa. Ini adalah topik yang sering diperbincangkan oleh banyak mubalik, banyak kiai, ustazah, di mana-mana bicara soal puasa dan pemurnian jiwa atau pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafas. Nah, istilahnya ini sudah bicara banyak, tetapi hanya bicara pada konteks yang umum. Nah, kita akan coba masuk kepada sisi yang lebih spiritual. Maksudnya adalah kita akan diberikan pemaknaan bahwa jiwa kita, manusia itu lahir pada awalnya adalah sebagai satu makhluk yang fitrah, satu makhluk yang bersih, katakan gitu ya. Kemudian kita berjalan di dunia, kita bertemu dengan banyak hal dan ada banyak kemelekatan di dalam diri kita yang itu kemudian menjadi hijab kita untuk bertemu dengan Sang Kholik. Nah, inilah yang kemudian dituntut melalui puasa, kita dituntut untuk memurnikan kembali badan kita, jiwa kita, untuk kembali kepada fitrah kita, yaitu yang cenderung pada kebaikan dan kemaslahatan dan kebenaran. Nah, ini akan kita bahas teman-teman sekalian pada sore hari ini bersama Dr. Muhammad Sobi Ibrahim. Saya persilahkan saja Kang Subhi, kita punya waktu 1 jam, kira-kira 1 jam kita untuk bicara topik ini, dan apa namanya, biasanya kita gunakan 20 menit pertama untuk memaparkan topik ini, Kang Subhi, biasanya. Kemudian setelah itu kita akan merespon pertanyaan dan komentar dari teman-teman yang dikirim di kolom komentar. Sekaligus pada momen ini saya undang teman-teman untuk mulai memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Silahkan, nanti akan kita bahas satu persatu. Kang Subhi, waktunya saya berikan. Ya, baik. Terima kasih Bang Rozi. Suara saya terdengar jelas kan? Dengar. Bagus, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita ada dalam forum ya, forum pencerahan Ramadan ini. Tema kita ini tema perennial, tema abadi, tema yang selalu diperbincangkan dalam setiap kita bertemu dengan Ramadan ya, dengan satu momen atau satu paket waktu yang memang disediakan oleh Allah untuk melakukan satu ritus yang disebut saum atau puasa. Nah, dalam konteks perbincangan kita, yaitu puasa dan pemurnian jiwa, kita akan mulai dari satu pandangan antropologis terlebih dahulu ya. Pandangan antropologis Islam, pandangan antropologis dari alam pikiran yang diintrodusir dalam Al-Quran. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, jadi manusia ini ketika lahir ke dunia ini atau terlempar gitu ya, ini bahasanya Heidegger ya, terlempar ke dunia ini itu dalam situasi murni ya, dalam kondisi kemurnian ya. Nah, ini bisa tergambar dalam beberapa, misalnya ayat Al-Quran juga ya menunjukkan hal tersebut, bahwa manusia itu di dalam dirinya ada ruh ilahi, lalu kemudian juga dalam
hadis Nabi juga disebutkan seperti itu, bahwa kita adalah fitrah, kita adalah memiliki kemurnian, ya. Jadi bersih, putih begitu. Ya. Nah, ketika kita lahir ke dunia ini, kita sesungguhnya sedang mengalami apa yang disebut sebagai perjalanan panjang. Perjalanan panjang atau pengembaraan, saya menyebutnya sebagai pengembaraan. Jadi kita ketika hidup adalah pengembaraan dari satu titik ke titik yang lain. Tapi sebenarnya titiknya ini sama ini, Bang Rozi ya. Ya. Jadi alfa omeganya sebenarnya sama gitu ya. Jadi seorang muslim, orang yang beriman itu meyakini bahwa hidupnya itu adalah perjalanan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah kembali ke Allah. Jadi perjalanan apa melingkar ya sebenarnya ya. Jadi bukan perjalanan apa yang ke depan terus gitu menjauh dari titik awalnya, tapi sebenarnya perjalanan melingkar gitu ya. Nah, ketika kita lahir, maka kita memulai perjalanan kita di satu negeri asing ya, yang yang sebenarnya di satu sisi itu membantu kita mengerti tentang hakikat diri kita, tapi di sisi lain dia juga berpotensi untuk menjajah kesadaran kita gitu. Ketika kita lahir ke dunia ini, maka kita mengalami satu situasi, satu kondisi di mana kita terlempar ke alam material, ya, ke alam material. Sedangkan hakikat diri kita itu bersifat spiritual, bersifat rohani. Kita masuk ke alam material. Nah, selama di alam material ini, kita mencoba untuk terus memiliki kesadaran, Bang Rozi ya. Jadi kita itu sesungguhnya sedang melakukan perjalanan, mengingat-ingat lagi begitu ya, asal kita, supaya kita bisa balik lagi sebenarnya gitu. Tetapi kemudian dalam kenyataannya, sepanjang perjalanan, banyak orang atau sebagian banyak ya orang itu mengalami distraksi, mengalami pengalihan begitu ya. Karena apa? Karena ada banyak hal yang menarik di dunia ini. Ada misalnya benda-benda ya, kita ketemu dengan mobil, kita ketemu dengan rumah, kita ketemu dengan uang, kita ketemu dengan kenyamanan-kenyamanan yang bersifat ketubuhan gitu. Nah, inilah yang membuat kita mengalami apa yang disebut sebagai kemelekatan. Tadi kalau disebut Bang Rozi ya. Jadi kemelekatan. Kita itu terlalu cinta, Bang Rozi. Jadi hal-hal yang terlalu inilah yang nanti akan membuat jiwa kita, diri kita itu melekat pada yang duniawi ya. Pada yang benda-benda atau lingkungan material yang kita temui dalam keseharian itu. Nah, terlalu cinta atau terlalu benci, Bang Rozi ya. Jadi kalau terlalu cinta itu melekat betul ya dalam diri kita. Begitu juga terlalu benci begitu ya. Kalau kita benci terhadap sesuatu, maka jiwa kita itu tertutupi gitu ya. Jadi kalau saya mengandaikan jiwa kita itu seperti katakanlah kalau besi ya, besi murni begitu. Nah, sepanjang perjalanan kita itu kita bertemu dengan berbagai tadi itu ya, berbagai hal yang membuat kita tertarik dan itu menempel ya. Jadi ada karat-karat gitu ya, karat-karat dalam besi murni kita. Nah, bagaimana perjalanan kita ini bisa berhasil sampai kembali kepada yang ilahi gitu ya. Jika kemudian kesadaran kita itu tertutupi oleh perasaan atau rasa cinta kemelekatan kita yang terlalu tinggi pada yang material atau terlalu benci kepada yang material gitu ya. Jadi dua hal itu juga sama ya posisinya gitu ya. Itu yang menutupi kesadaran kita. Kesadaran kita sehingga apa efeknya? Efeknya adalah kita kehilangan orientasi. Orientasi apa yang disebut sebagai orientasi eskatologis ya. Jadi orientasi hidup kita yang bahwa
tujuan akhir hidup kita itu adalah pulang kepada yang ilahi, begitu ya, dengan keseluruhan diri kita yang ruhani itu. Nah, nyaman di dunia ini, banyak orang yang betah, Bang Rozi, di dunia ini, di dunia material ini akhirnya. Ya. Banyak orang yang merasa ya sudahlah, memang hidup ini cukup di sini saja, gitu ya, yang meyakini seperti itu, sehingga kehilangan perspektif keakhiratannya, gitu. Nah, inilah yang membuat orang kemudian tadi itu ya, kehilangan orientasi akan tujuan akhir hidupnya, yang membuat tindakan perilakunya itu lepas dari kontrol ya, lepas dari kontrol dari yang luhur, gitu ya. Nah, momen puasa itu adalah satu rentang waktu, satu simulasi lah kalau saya menyebutkannya ya, yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada manusia agar mengembalikan kesadaran rohaninya, begitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, ketika kita puasa, kita melakukan distansiasi, kita melakukan pengambil jarakan pada sesuatu yang bersifat tadi itu duniawi, yang bersifat material. Yang paling esensial atau yang paling dasar yaitu kebutuhan-kebutuhan primitif kita. Yaitu apa? Kalau mau disingkat itu kan MMS ya. Jadi selama puasa kita menghindari jeratan MMS gitu ya. MMS itu makan, minum, dan seks. Itu kan yang coba untuk kita ambil jarak ya. Jadi sebenarnya bukan menafikan bahwa manusia itu butuh MMS, tetapi hanya mengambil jarak pada rentang waktu tertentu. Dalam arti itu sesungguhnya puasa itu kan sebenarnya adalah simulasi ya. Ritual itu sebenarnya adalah simulasi. Simulasi untuk apa? Nah, ini yang perlu kita renungkan sebenarnya. Simulasi untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita itu tidak identik loh dengan sesuatu yang material. Kita tidak identik loh dengan kebutuhan-kebutuhan dasar hewani. MMS itu kan kebutuhan dasar hewani ya. Jadi kita itu nggak identik dengan itu. Kita bisa kok mengambil jarak. Kita bisa secara sengaja itu menunda ya. Menunda kepentingan-kepentingan rendah kita gitu ya. Nah, inilah yang coba untuk diajarkan selama puasa, yaitu bahwa kita itu bisa bisa menahan diri. Puasa itu kan disebutnya al-imsak ya. Al-imsak artinya menahan diri. Artinya secara sengaja kita memang mengambil jarak dari determinasi ketubuhan kita, kehewanan kita yang paling dasar. Sehingga kita kemudian menyadari bahwa oh iya, aku itu sebenarnya bukan yang material itu. Aku itu bukan tujuan hidupnya adalah mengejar pemenuhan makan, minum, dan seks begitu ya. Ada tujuan hidup yang lebih tinggi, yang lebih luhur gitu ya, yaitu kembali kepada yang ilahi. Itu yang pertama, Bang Rozi ya. Jadi dengan cara seperti itu kita kemudian selama puasa itu sesungguhnya kita sedang menginjeksikan atau bukan lebih tepatnya mungkin menghidupkan kembali kesadaran bahwa diri kita itu adalah bersifat ruhani begitu ya, yang merupakan jati diri kita. Kalau kita sudah tahu jati diri kita seperti itu, maka kita perlu memeliharanya bukan hanya selama 1 bulan, tetapi juga di bulan-bulan yang lain. Sehingga seharusnya dengan puasa ini kita bisa menahan diri dari segala determinasi-determinasi yang ada di luar diri kita. Gitu. Orang mudah sekali untuk tidak korupsi ya, kalau dia menyadari filosofi puasa ini, hikmah dari puasa ini, yaitu kalau ada keinginan-keinginan kita gitu ya. Keinginan kita itu kan kalau dalam bahasa Arab itu kan disebut hawa nafsu. Hawa itu kan keinginannya, nafsu itu diri gitu ya. Yang kemudian ternyata itu membuat kemanusiaan kita itu tercederai begitu ya. Maka kita seharusnya bisa mengambil jarak. Itu yang pertama Bang Rozi. Yang kedua ya, puasa juga itu sesungguhnya sedang mengajarkan kita tentang apa yang disebut sebagai menyadari kehadiran yang ilahi. Jadi selain menyadari diri sendiri, ya, tetapi juga menyadari yang ilahi, gitu.
Ibadah puasa itu adalah ibadah rahasia, ibadah yang ya kita sendiri ya, saya sendiri dan Tuhan yang tahu, Allah sendiri yang tahu gitu ya. Saya di sini dengan Bang Rozi. Bang Rozi nggak tahu juga kan sebenarnya, hakikatnya saya puasa apa enggak gitu. Yang tahu kan saya dengan Allah gitu ya. Meskipun mungkin kita meludah-ludah gitu ya, lemas gitu. Gitu ya. Iya, bukan tanda-tanda puasa itu. Puasa sebenarnya itu adalah kesengajaan kita untuk menjalin relasi paling pribadi, paling personal dengan yang ilahi sebenarnya gitu. Itu yang tertimbun oleh keseharian kita, Jadi bahwa yang ilahi itu selalu hadir, selalu ada, selalu melihat kita gitu ya. Nah, seperti halnya para penceramah lain juga mengatakan ya, bagaimana mungkin kita ya, misalnya kita masuk kamar lalu kemudian di situ ada makanan dan kita tetap tidak memakan makanan itu. Itu kenapa? Itu karena kesadaran kita yang sangat tinggi bahwa kita sedang melakukan sesuatu, suatu tindakan yang itu diperintahkan oleh Tuhan dan Tuhanlah yang langsung mengontrol kita. Gitu. Jadi dengan cara memiliki kesadaran seperti itu, ada semacam apa namanya integritas ya. Jadi integritasnya bukan disandarkan kepada sesuatu yang di luar diri kita, tetapi integritas yang keluar dari diri kita. Integritas yang berasal dari kesadaran pada kehadiran yang ilahi. Jadi integritas yang lahir dari satu kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir, bahwa kita menjalin relasi yang sangat personal dengan yang ilahi. Itu yang kemudian dalam filosofi Jawa disebut sebagai eling ya. Jadi eling itu atau mengenang yang ilahi itu memang sangat sentral, dan dalam puasa kita sesungguhnya sedang melatih secara simulatif bagaimana kita memiliki kesadaran. Ada satu ungkapan Bang Rozi yang menarik ya dari seorang sufi. Dia mengatakan begini, orang baik itu adalah bukan orang yang dia baik ketika ada di kerumunan. Jadi orang itu, kalau kita mau mencari orang baik itu jangan cari di masjid ya, di tempat-tempat yang memang orang sudah ya lumrah lah berlaku baik ya, di tempat-tempat yang umum gitu ya, yang banyak orang tahu dan seterusnya. Jadi orang baik itu adalah orang yang ketika sendirian, dia tetap baik. Nah ini ya orang-orang yang sesungguhnya punya integritas, punya rasa eling yang tinggi gitu ya. Jadi dengan dua simulasi itu yang diajarkan di dalam kurikulum Ramadan ini ya. Yang pertama adalah bahwa kita sesungguhnya sedang melakukan perjalanan panjang kembali kepada yang ilahi gitu ya. Nah, dalam perjalanan itu kita harus waspada atas berbagai hal yang bisa mengotori hati kita, mengotori jiwa kita, yang membuat kita itu tidak bisa berpulang ya. Terlalu banyak oleh-oleh Bang Rozi. Jadi kalau kita mudik itu kan, kalau terlalu banyak ininya, terlalu banyak oleh-olehnya, kita nggak bisa jalan gitu malahan. Berat ya. Iya, terlalu berat gitu ya. Jadi kita itu harus ringan, kita harus bisa melepas yang duniawi itu malahan gitu ya, sehingga kita bisa berpulang secara baik pada yang ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selama puasa ini kemudian melatih ya kesadaran yang ilahi. Kalau dalam tradisi tasawuf disebut sebagai muraqabah ya. Jadi perasaan dekat dengan yang ilahi agar kita dalam hidup ini memiliki orientasi, agar kita selalu sadar bahwa kita selalu ada bersama yang ilahi dalam perjalanan pulang kita. Mungkin seperti itu Bang Rozi. Siap. Baik, terima kasih Kang Subhi atas pencerahannya pada sore hari ini, dan saya kira teman-teman mungkin setuju dengan saya bahwa ada banyak sekali gagasan yang mencerahkan pada percakapan kita di sore hari ini. Tadi saya catat ada tadi soal perjalanan panjang, bahwa kita harus di dalam perjalanan panjang di dunia ini kita
pasti bertemu dengan sesuatu yang mengotori jiwa kita, maka puasa menjadi medium kita untuk membersihkan kembali, bisa menghidupkan kesadaran kita lagi untuk melepaskan kemelekatan terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi tadi. Jadi umumnya itu, tapi tadi masuk pada dua hal. Yang pertama soal distansiasi, ya gitu ya, bagaimana memberi jarak atau mengambil jeda terhadap sesuatu yang sifatnya kebutuhan-kebutuhan yang melekat sehari-hari, yang sifatnya keseharian, kebutuhan primitif seperti makan, minum dan berhubungan seksual misalnya. Dan kedua, ada momen kesadaran puasa ini adalah menjadi momen untuk menghadirkan kesadaran tentang yang ilahi. Nah, itu juga tadi disampaikan oleh Kang Subhi. Jadi kita mendapat banyak sekali hal yang terkait dengan bagaimana menghidupkan bagaimana memurnikan jiwa, maksud saya. Bagaimana kita bisa memurnikan jiwa kita untuk sampai pada zat yang maha suci tadi. Oke, teman-teman sekalian, saya ingin coba mendaftar beberapa pertanyaan dulu. Ini ada, setidaknya saya ingin masuk di satu dari Zainal Arif. Zainal Arif ini bertanya, apakah ada kesamaan antara konsep keterlemparan dengan takdir tadi, Kang Subhi? Ya, ya Bang Rozi. Ya. Keterlemparan ya. Nah, ini menarik sebenarnya kalau kita merenungkan ya bagaimana kita hadir ke dunia ini ya. Jadi dalam konsep keterlemparan itu memang ada kedekatan konsep dengan apa yang disebut sebagai takdir ya. Karena begini, kalau kita renungkan ya, kita itu hidup, memulai kehidupan dan mengakhiri hidup itu sesungguhnya kita tidak melalui satu situasi kebebasan, Bang Rozi. Jadi, iya. Jadi kita itu tidak pernah diberikan pilihan. Ketika lahir, kita tidak pernah diberikan pilihan. Apakah kita lahir sebagai perempuan atau laki-laki, kita tidak pernah ditanyakan gitu. Kita juga tidak pernah diberikan pilihan. Apakah kita akan lahir di Indonesia ataukah lahir di Amerika misalnya. Apakah kita lahir dari keluarga yang berkecukupan ataukah dari keluarga yang berkekurangan. Kita juga tidak pernah diberikan pilihan itu. Jadi dan bahkan warna kulit kita gitu ya, lalu kemudian suku kita ya. Saya tidak pernah meminta saya lahir dari suku Banten, dari suku Sunda, Bang Rozi. Tetapi ya saya dipaksa oleh satu kekuatan yang sebenarnya kekuatan itu juga kita tidak mengerti ya, kekuatan apa itu. Jadi kita dipaksa oleh satu kekuatan yang sangat menguasai diri kita, yang sangat determinan, kita dilemparkan ke dunia ini. Kemudian saya lahir sebagai Subhi, saya sebagai laki-laki dari suku Sunda, tinggalnya di Indonesia begitu ya. Lalu kemudian saya lahir dari keluarga ini dan keluarga itu gitu ya. Jadi kita memang ketika lahir ke dunia ini itu dipaksa seperti dilempar sedemikian rupa ya. Itu persis sebenarnya dengan akhir hidup kita juga itu, Bang Roji. Jadi awal hidup kita itu sungguhnya sama persis dramanya ya. Dramanya itu seperti saat kita meninggal juga. Saat kita meninggal kita juga sama gitu ya, tidak pernah diberikan pilihan kan sebenarnya. Apakah kita diberikan pilihan misalnya, apakah meninggalnya di pagi hari, sore hari, apakah kita meninggal ketika muda atau sudah tua gitu ya. Apakah saya meninggal ketika di kampus misalnya, ataukah ketika di pasar. Kemudian juga penyebabnya gitu ya, apakah karena sakit ataukah kecelakaan, kita juga tidak pernah diberikan pilihan. Ada satu kekuatan yang memaksa kita. Dan kekuatan itu sebenarnya adalah kekuatan yang memaksa kita untuk lahir juga. Yang melempar kita ke alam material ini. Nah, kekuatan besar yang tidak bisa kita tolak itu dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan ya. Sebagai Allah. Nah, di situ takdir ya. Kalau mau disebutkan sebagai takdir ya takdir itu di situ ya. Oke. Jadi seperti itu Pak Roji kira-kira. Iya, semoga bisa menjelaskan Zain Ama Arif tadi, Zainal Arif maksud saya,
menjelaskan tentang apa itu faktisitas ya, apa keterlemparan dan takdir tadi bisa di ini. Nah, tetapi tadi juga dijelaskan tentang tentang bagaimana sebetulnya antara gini, Kang Subi, pertanyaan berikutnya, antara kemelekatan, melepaskan kemelekatan atau dengan bersikap pasrah dengan ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya duniawi, itu bagaimana memahaminya kira-kira? Pertanyaan berikutnya dari. Ya, baik. Ketika kita hidup melakukan perjalanan di dunia ini ya, kita kemudian bertemu dengan hal-hal yang mendistraksi kita. Kita bertemu dengan benda-benda, kita bertemu dengan orang-orang, kita bertemu dengan peristiwa-peristiwa dan seterusnya begitu ya. Nah, pada awalnya sebenarnya Bang Rozi, kita itu seperti tadi ya, murni ya. Jadi kita memiliki kesadaran tentang arah perjalanan kita gitu ya. Nah, tetapi kemudian dalam perjalanan itu seperti halnya kalau kita mengembara atau pergi kemana gitu ya, kadang kita tergoda oleh hal-hal yang sebenarnya itu tidak perlu kita bawa pulang gitu ya. Kita tidak perlu bawa pulang. Misalnya apa? Misalnya begini, kita punya katakanlah mobil ya. Kita punya mobil gitu. Ini contoh kemelekatan ya. Contoh kemelekatan. Misalnya kita baru beli mobil, Bang Rozi ya. Beli mobil di mana, di showroom begitu, kan masih baru ya. Kita beli pakai cash gitu ya. Kita beli pakai cash gitu ya. Harganya lumayan kan. Lalu kemudian kita bawa tuh keluar keluar showroom ya. Keluar showroom karena di Jakarta begitu ya. Terjadi kemacetan. Lalu kemudian tiba-tiba mobil baru kita, yang baru kita bayar itu, yang baru kita beli itu, kemudian keserempet motor. Gitu ya, sampingnya gitu ya. Ada baret panjang gitu ya. Pertanyaannya itu Bang Roji, apa yang terjadi dengan diri kita? Oke. Yang terjadi, kita marah-marah. Yang pertama muncul pasti marah. Marah. Ya. Manusiawi pasti, ya. Iya, marah, kesel dan seterusnya gitu ya. Pokoknya mangkel lah. Wah, motorin seterusnya gitu ya. Muncul maki-maki dan seterusnya gitu ya. Pertanyaannya adalah mengapa bisa seperti itu? Kenapa yang tergores itu mobil, tetapi yang merasa sakit itu hati kita? Oke. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena memiliki mobil itu, ya mobil itu sudah kita anggap sebagai diri kita. Oke. Diri kita. Jadi benda-benda kalau dalam filsafat manusia itu menubuh, itu menjadi aku itu sendiri. Ketika saya misalnya memiliki HP ya, iPhone terbaru gitu ya, sama juga kan, beli dari iBook gitu ya, beli dengan cash dan seterusnya, tiba-tiba ketika ke toilet ya di mall lalu kemudian hilang, apa yang terjadi? Wah, itu kan kacau itu jiwa kita. Panik. Iya kan, uring-uringan kan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Itu karena kemelekatan kita gitu. Karena menjadikan dia menjadi milik kita. Yang pertama, kita merasa itu adalah milik kita ya. Lalu kemudian menjadi diri kita, lama-lama menjadi identitas kita. Menjadi aku gitu ya. Sehingga ketika kegores mobil tadi, maka seolah hati saya pun tergores sedemikian rupa sehingga merasa sakit gitu ya. Kemudian keluarlah emosi-emosi itu. Inilah yang disebut sebagai kekotoran itu, Bang Roji. Kemelekatan seperti ini gitu ya. Lalu pertanyaannya Bang Roji, bagaimana caranya supaya kita bisa melepaskan kemelekatan itu? Caranya adalah, nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doanya ini doa yang sangat saya menyebutnya doa metafisik ya.
Doa metafisik. Doanya sebagai berikut ya. Allahumma arinal asya'a kamahiyya. Ya Allah, tunjukkanlah segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi kita itu sering dalam hidup sehari-hari itu melihat segala sesuatu itu tidak sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana keinginan kita, sebagaimana apa nafsu kita gitu ya. Jadi benda tadi, apa namanya, mobil tadi itu kan kalau kita lihat apa adanya seperti apa sebenarnya. Loh, ini kan benda gitu ya. Ini bukan diri saya. Ini nih kaleng yang kalau kegores ya pasti lecet. Itu kan sederhana ya sebenarnya. Kalau kita berpikir seperti itu. Nah, apa namanya, untuk melepaskan kemelekatan itu sebenarnya kita harus memulihkan kesadaran metafisik kita tentang segala sesuatu gitu ya, tentang banyak hal, bahwa benda-benda tadi iya itu adalah milik saya beli, tetapi dia itu bukan diriku, dia itu hanya apa ya, ya hanya benda yang kita punyai saja gitu ya, begitu ya, secara material. Iya, jadi harus seperti itu. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa, Bang Rozi ya. Peristiwa-peristiwa juga sama ya. Misalnya ada orang mencaci maki kita gitu ya. Nah, kita itu sebenarnya bagaimana respon kita? Respon kita itu pun langsung marah ya. Kenapa marah? Karena kata-kata yang dikeluarkan misalnya dari orang tersebut itu melekat betul di dalam diri kita gitu ya. Itu menjadi bagian dari diri kita gitu. Padahal kata-kata yang dikeluarkan kalau itu buruk itu kan seperti sampah. Jadi kita melihat itu sebagai sampah, ya sudah, berarti itu memang sampah yang dikeluarkan orang. Ya, gitu. Jadi dia tidak akan pernah tersentuh gitu kan. Hati kita tidak akan pernah tersentuh kalau punya kesadaran metafisis seperti tadi ya, kesadaran apa disebutnya ya, kesadaran rohani bahwa aku itu bersifat rohani, sesuatu yang ada di luar diriku, orang, benda-benda dan seterusnya itu adalah bukan diriku. Kita yang mengontrol diri kita. Itu sih Bang Rozi. Iya, ada ibarat yang menurut saya menarik, Kang Subih, soal bagaimana kita memadamkan amarah pada tadi kan. Memadamkan amarah sebetulnya kan, memadamkan amarah yang ada dalam diri kita. Jadi pilihannya gini, ada ini metafor yang bukan metafor, contoh yang saya kira menarik. Ketika ada satu rumah atau aula terbakar, yang kita amankan itu memadamkan api di aula atau mengejar orang yang membakar aula. Kalau kita mengejar orang yang membakar aula, berarti kan ada orang marah, itu kita balas marah gitu loh. Tapi kalau ada aula terbakar tapi kita memadamkan aula, justru itu malah lebih bisa menyelamatkan banyak hal, mungkin nggak menyambar ke semua. Lah itulah yang kadang-kadang orang bilang, ya kalau ada orang marah, mungkin yang kita lakukan adalah kita memadamkan amarah di dalam diri kita, bukan mengejar orang atau menghardik orang yang marah pada kita. Itu sering sekali saya dengar begitu. Itu bagus sekali ya, apa namanya, perumpamaan apa cerita seperti itu. Baik, Kang Subhi, ini ada yang lain ingin pertanyaan dari saya sebentar ini dari Fatimah Karim. Ustadz, bagaimana kesadaran ilahi ini hadir supaya orang tidak melakukan korupsi misalnya? Ya. Wah, ini pertanyaannya cukup pertanyaan pendek tetapi ini cukup dalam ya Bang Rozi ya. Itu dia. Melihara keelingan ya. Ini concern dari semua tradisi spiritual ya. Jadi bagaimana kita menjaga rasa eling kita itu ya. Jadi begini, untuk sampai pada kesadaran yang ajek itu memang nggak ada ya orang yang sampai pada kesadaran yang ilahi terus menerus begitu ya. Mungkin nabi ya, tetapi kalau kita itu kita itu naik turun ya kesadaran kita itu. Kenapa seperti itu? Seorang guru saya mengatakan bahwa
kita itu hidup di dekat comberan, Bang Rozi. Iya. Setiap hari. Iya. Jadi kita kan punya pakaian ya, punya pakaian nih. Pakaian kita udah bersih, tapi kita melakukan perjalanan seperti tadi ya. Perjalanan kita itu udah kecomberan ya. Udah kecomberan. Jadi ada hal-hal yang setiap hari kita hadapi yang itu tadi itu mendistraksi kita, menarik kita gitu ya. Misalnya yang paling sederhana, ada kita melihat fenomena, ada orang kita tahu dia korupsi, tapi kok hidupnya kok merasa beruntung gitu ya, nggak ketangkep. Mungkin kita kemudian berpikir apa jadi koruptor aja ya. Itu ada pikiran dan itu kekotoran sebenarnya gitu ya, kekotoran yang apa, yang menempel pada diri kita. Oleh karena itulah maka kita harus membersihkan diri kita setiap hari memang. Caranya seperti itu, tidak ada cara lain. Cara membersihkannya dengan cara apa? Sebenarnya dalam agama itu sudah diberikan tuh ininya apa metodenya ya. Nah, metodenya itu dengan cara apa? Dengan misalnya sholat, Bang Bazi. Jadi sholat itu kalau direnungkan sebagai satu metode ya untuk menanamkan kesadaran terus-menerus, itu orang memang akan terhindar dari apa yang disebut sebagai dari fahsya dan munkar ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar itu. Kenapa seperti itu? Coba kita renungkan ya, rekan-rekan sekalian ya. Sholat itu kenapa sih gitu ya? Ditaruhnya kok terpisah-pisah? Kenapa ditaruhnya terpisah? Kenapa kok nggak ditaruh di pagi hari? Kan asik juga ya. 17 rakaat di pagi hari kita lakukan, mungkin seperti jadi olahraga gitu ya di pagi hari, jadi berkeringat kan 17 rakaat gitu di pagi hari. Itu kan asik tuh. Tapi kenapa nggak ditaruh di situ atau ditaruh di malam ya ketika kita istirahat? Kenapa kok dipecah-pecah gitu ya? Itu karena apa? Itu karena Allah tahu betul bahwa manusia ini suka lupa. Oke. Diingatkan lagi. Iya, jadi problem utama manusia itu sebenarnya adalah lupa gitu ya. Jadi lupa itu apa istilahnya itu ya? Nisyan ya. Iya. Jadi lupa. Jadi kita ketika subuh gitu ya, ketika kita bangun tidur, kita subuh itu seperti dicas itu kan ya, kesadaran kita itu. Lalu kemudian kita berangkat kerja. Kita terlibat dalam kehidupan sehari-hari, kita sibuk gitu ya dengan aktivitas dan seterusnya. Kita kehilangan wawasan keilahian. Iya. Lalu selama dari subuh sampai jam 12 itu kan kita panjang banget gitu. Korupsi bisa dilakukan di senggang itu gitu ya. Kalau orang kemudian tidak menyadari akan yang ilahi. Nah, karena punya potensi itulah maka kemudian duhur kita diingatkan lagi. Ya. Duhur kita ingatkan lagi. Kemudian setelah duhur, setelah sholat, kita lupa lagi tuh. Terus gitu ya. Asar sampai kemudian kita tertidur di malam hari. Jadi itu adalah mekanisme ritual untuk sebagai metode ya untuk membuat kita itu selalu eling gitu ya. Selalu. Nah, ini juga problem ya Bang Rozi, bahwa orang yang eling atau mengingat yang ilahi atau memiliki kesadaran ilahi itu tidak selalu identik dengan orang beragama. Ada kritik dari Iqbal ya. Iqbal mengatakan begini. Orang ateis itu kadang lebih baik daripada orang beragama yang tertidur di rumah Tuhan katanya. Kenapa bisa seperti itu? Okay. Karena orang ateis ketika dia betul-betul ateis, dia kan selalu mengingat Tuhan ya, selalu menyangkal yang ilahi kan. Jadi hidupnya itu selalu menyangkal yang ilahi sehingga dia ingat yang ilahi. Oke. Sedangkan kalau orang yang ini menarik ini. Nah. Tidur di rumah Tuhan, dia lalai gitu. Jadi seperti itu. Jadi lagi sebenarnya ada mekanisme yang kalau kita memakai kurikulum Tuhan ya, kurikulum Allah gitu ya. Ada sholat, ada puasa, yang sesungguhnya itu merupakan jejaring ya, jejaring pendidikan moral bagi kita supaya kita memiliki integritas yang didasarkan pada kesadaran ilahiyah. Ya. Oke.
Kang Subhi, saya ingin susul dengan pertanyaan berikutnya dari Ibu Alida Bashir. Ini soal kemelekatan tadi, masih soal kita ketika kita memiliki harta yang itu hasil kerja keras kita, lalu kemudian terkena banjir misalnya, wajar dong kalau kita sebagai manusia itu terpukul, bukan karena kemelekatan tadi, karena itu hasil kerja keras kita, kira-kira gitu. Nah, bagaimana menurut Mas Subhi? Ya, baik. Wah, ini situasi banjir ya. Dan memang nggak mudah ya, lagi-lagi tidak mudah. Jadi untuk memulihkan kesadaran ilahi itu memang tidak mudah, harus ada effortnya. Oleh karena itu ada tekniknya, Bang Rozi ya. Itu seperti ini. Misalnya ya, kalau tadi kan banjir, kita paling yang sederhana lah gitu ya. Misalnya marah. Ya. Jadi kalau kita misalnya ada orang yang memicu kemarahan kita, boleh nggak kita marah? Boleh, Bang Rozi. Ya. Boleh. Seperti itu juga, kalau kita kehilangan misalnya, apakah rumah kita, apa kendaraan kita tersapu oleh banjir, boleh nggak kita sedih, kita boleh nggak kita merasa nelongso gitu ya? Boleh nggak? Boleh gitu ya. Yang nggak boleh itu adalah terlalu lama, gitu. Jadi kelamaan ya, marahnya kelamaan, lalu kemudian rasa tadi itu ya, rasa dukanya kelamaan. Itu yang nanti akan membuat jiwa kita itu terlekati oleh peristiwa kehilangan itu. Iya. Oleh karena itu para spiritualis itu ya, itu sering mengajarkan. Kalau misalnya kalau kita marah, saya marah, mungkin kita kasih durasi ya marahnya ya. Marahnya misalnya 5 menit gitu ya. Setelah 5 menit, stop. Atau katakanlah, 5 menit susah nih Pak gitu ya. Marahnya setengah hari. Yeah. Jadi jangan lama-lama gitu. Kalau kelamaan itu kemarahan itu akan menjadi dendam. Itu yang menjadi penyakit hati. Dan itu yang menjadi kotoran hati. Membuat jiwa manusia menjadi rapuh gitu ya. Menjadi rapuh nanti akhirnya. Iya, itu yang akan menjadi kalau dalam psikologi sebagai gangguan mental ya. Nanti seperti itu. Jadi begitu juga duka ya, duka yang terlalu dalam begitu ya, yang terus menerus gitu ya, berhari-hari, berbulan-bulan dan seterusnya. Itu akan membuat jiwa kita itu terlekati oleh duka itu, dan itu akan membuat jiwa kita juga terpengaruh ya. Nah, oleh karena itu kita perlu disebutnya ya, spiritual engineering gitu ya. Jadi rekayasa spiritual untuk diri kita sendiri gitu ya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara kasih kesempatan untuk untuk marah, untuk berduka, tetapi kita mesti itu di satu momen tertentu gitu ya. Apakah 1 hari gitu ya? Apakah 1 jam dan seterusnya. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Bozi, terkait dengan kemelekatan itu ya, para sufi itu tidak melarang sebenarnya orang memiliki harta benda kekayaan ya, itu tidak gitu ya. Wah, ini berarti Islam itu pro kemiskinan dong gitu ya, enggak seperti itu. Jadi para sufi itu mengajarkan begini, kita boleh memiliki harta benda gitu ya, dunia, itu boleh. Sangat boleh. Dan kaum muslim itu kan harus sebenarnya. Orang muslim itu harus kaya. Kenapa? Karena dia berangkat haji kan. Bagaimana orang bisa berangkat haji kalau nggak punya uang? Iya, betul. Sedekah gitu ya. Jadi seharusnya orang Islam itu harus kaya juga gitu ya. Tetapi kita perlu memaintain rasa kepemilikan itu. Para sufi itu memberikan nasihat seperti ini. Jadi taruhlah dunia itu di tanganmu. Kita boleh menggenggam dunia, tetapi jangan pernah itu ditaruh di hatimu, karena di hatimu hanya boleh yang bertakhta itu adalah yang ilahi. Di dunia di tangan kita, Allah di hati kita. Nah, dengan cara seperti itu, jiwa kita akan terpelihara, jiwa kita akan sehat ya, akan murni gitu ya, akan bersih. Gitu Bang Rozi kira-kira. Baik, ya. Terima kasih, semoga menjawab Ibu Alida. Berikutnya saya ingin pertanyaan dari Bu Niken Rahmat.
dalam konsep manusia adalah milik Allah, sering dikatakan bahwa kalau ada orang meninggal, maka Allah lebih sayang kepadanya, maka dipanggilnya orang itu. Apakah ini juga termasuk di dalam konsep takdir tadi, Kang Subdi? Iya, iya, iya. Tentang kematian ya. Tentang kematian ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kematian itu termasuk takdir ya, termasuk takdir yang tidak bisa dimajukan dan tidak dimundurkan sebenarnya ya. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun gitu ya. Jadi ketika ajal datang maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan gitu ya. Tapi ajal itu seperti apa itu, Bapak Ibu rekan-rekan? Ajal itu sebenarnya bukan seperti ditulis gitu ya, Anda akan meninggal pada tanggal sekian, pada peristiwa ini dan ini. Pengandiannya bukan seperti itu sebenarnya, ajal itu. Ajal itu seperti begini. Jadi kalau kita, misalnya kita beli bohlam ya, kita beli bohlam. Bohlam itu kan ada tanggal expirednya tuh. Yeah. Jadi kalau bohlam itu dipakai misalnya 5.000 jam, kalau dinyalakan maka dia akan mati. Nah itu yang disebut sebagai ajal. Manusia itu ajalnya sebenarnya kalau manusia modern itu sekitar 100 sampai 200 tahun ya. Tidak ada yang lebih dari 200 tahun untuk manusia modern. Jadi ajalnya saya dengan Bang Rozi itu sama ajalnya itu. Yaitu expirednya ya, expired kehidupannya itu adalah mentoknya itu di 200 tahun gitu ya. Tetapi nanti dalam perjalanannya gitu ya, kematian itu akan datang tergantung pada pola hidup kita. Jadi seperti halnya bohlam baru kita beli, kita pasang, lalu kemudian setelah dipasang, ternyata kena bola gitu, ada anak main bola, lalu kemudian bohlam itu pecah gitu ya, mati. Padahal batu baru kita beli. Ada juga yang karena dinyalakan terus begitu ya, sehingga kemudian 1 tahun kemudian mati. Ada yang karena dicetrekin terus gitu ya, listriknya maka dia cepat mati. Tapi ada yang memang secara normal dia dipakai gitu ya, secara normal dia akan hidup selama 5.000 jam. Gitu. Nah begitu juga dengan apa yang disebut sebagai kematian. Jadi kematian itu takdirnya itu pada ajalnya gitu ya. Jadi bukan pada penyebabnya, bukan pada waktunya gitu ya. Itu semua tergantung pada pola hidup kita, pada cara kita menjalani hidup kita. Kalau kita makannya misalnya nggak terjaga ya, makan yang manis-manis terus, lah diabetes gitu ya. Umur 30, 40 udah lewat gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentang kematian. Itu sebenarnya bahasa Indonesia punya istilah yang bagus banget itu, Bang Rozi ya. Jadi kalau kita dengarkan tuh kalau pengumuman ya, telah berpulang ke rahmatullah. Wah, itu indah banget tuh. Indah banget. Jadi kematian itu disebut sebagai pulang. Wah, ini kematian jadi sesuatu yang indah ya. Sesuatu yang indah. Bayangkan, kematian itu pulang. Misalnya ya, saya kerja atau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kerja, mau nggak di tempat kerja terus-menerus? Nggak mau kan? Pasti pengen pulang. Bahkan pengen cepat-cepat pulang gitu kan. Jadi karena apa? Karena pulang itu kita akan bertemu dengan yang kita cintai. Gitu ya. Sehingga kematian itu sebagai sesuatu yang indah. Kematian itu sebagai sesuatu yang diidam-idamkan. Mungkin nanti seperti halnya juga Lebaran ya, mudik ya. Mudik itu kan berpulang gitu. Semua orang antusias gitu ya. Nah begitu juga dengan kematian. Dan itu ditambah lagi yang ada di seberang sana, di mana kita menuju kepulangan kita itu, di rumah kita, ada zat yang paling mencintai kita. Yaitu yang ilahi. Jadi tidak ada satu zat pun yang paling mencintai kita selain yang ilahi. Bagaimana tidak gitu ya. Kita diberikan segalanya oleh Allah sehingga saya bisa bernapas, saya bisa bicara, saya bisa mengedipkan mata, saya bisa menggelengkan kepala begini. Itu semua karena kecintaan Allah kepada kita, kepada saya gitu, kepada kita gitu ya.
sehingga kita bisa melakukan banyak hal. Nah, yang merindukan kita, kalau tadi itu ya, di pertanyaan tadi, Allah itu sangat rindu kepada kita, gitu ya. Sangat rindu kepada kita. Sehingga kalau kita sampai pada titik di mana kita harus kembali, seharusnya kita kembali dengan cara tersenyum. Nah, ini memang paradok dunia nih, Bang Rozi ya. Ya, betul. Ketika kita lahir, kita kan akan mengalami penderitaan sebenarnya ya. Ketika kita lahir, karena kita makhluk rohani masuk ke dunia material, itu pasti menderita gitu. Ketika kita menangis, lahir, orang-orang sekitar kita itu tersenyum, bahagia. Tetapi ketika kita mau pulang ke rumah rohani kita, kembali kepada yang ilahi, dan kita berbahagia sebenarnya nanti, sekeliling kita itu menangisi kita. Nah, ini paradok dunia ya. Nah, itu. Jadi perspektif bahwa yang di seberang sana yang ilahi itu sedang menunggu kita, merindukan kita, mencintai kita, itu akan membuat kita tenang dalam menghadapi momen yang disebut sebagai kematian. Dan kematian itu menarik. Terakhir Bang Rozi ya. Dalam Al-Quran itu kematian itu disebut begini, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Jadi setiap diri, setiap jiwa itu akan mengalami kematian, akan merasakan kematian. Zauq itu kan rasa ya. Jadi kematian itu sebenarnya itu seperti halnya kalau kita makan cabai. Rasanya kan pedas tuh. Tetapi sesaat aja, itu yang disebut sebagai kematian. Kita memang akan mengalami rasa sakit yang dalam ketika kita sakaratul maut ya. Digambarkan seperti hewan yang dilepaskan kulitnya hidup-hidup gitu ya, atau yang tenggelam, atau yang sedang dipukul dengan dengan pedang gitu ya. Sakitnya seperti itu. Tapi itu hanya rasa saja, zauq ya. Jadi rasa yang akan kita alami ketika kita sakaratul maut. Setelah itu terlewati, kita akan kembali seperti halnya kalau kita makan cabai pedas, setelah itu selesai gitu. Dan di saat kita akan bertemu dengan yang hilang. Begitu Bang Rozi. Baik. Terima kasih Kang Subhi. Ini berikutnya masih menjawab soal kehilangan tadi, kehilangan. Jadi kehilangan itu selalu menyakitkan. Nah, kuncinya bagaimana memanage jiwa kita untuk tetap bertahan agar tidak larut dalam tadi kesedihan dan lain sebagainya. Ya. Oke. Jadi rasa kehilangan yang membuat penderitaan ya. Rasa kehilangan orang bisa jadi merasa kehilangan, tetapi dia mungkin momen kehilangannya sama, tetapi rasa penderitaannya bisa jadi beda-beda ya Bang Oji ya. Iya. Itu tergantung sikap batin kita sebenarnya. Jadi tergantung sikap batin kita. Kalau sikap batin kita dalam melihat benda-benda ya, melihat sesuatu yang kemudian apa yang disebut sebagai kepemilikan ya, kepemilikan kita itu adalah bahwa ini adalah milikku gitu ya, milikku yang sempurna, maka rasa penderitaannya itu akan lebih dalam. Jadi misalnya kita punya anak ya, punya anak lalu kemudian anak itu kita sayangi betul ya, anak itu kita anggap milik kita gitu ya. Maka ketika tiba-tiba milik kita itu yang kita anggap milik kita itu diambil oleh pemilik sejatinya, maka kita sangat menderita. Saya setuju dengan ilustrasi ya, ilustrasi dari satu ceramah ini saya dapat juga dari satu ceramah. Ketika hidup di dunia ini perlu menyikapi secara batin ya, benda-benda dan hal-hal yang duniawi itu sebagai titipan. Kita harus seperti halnya katanya tukang parkir, Bang Rozi. Oh iya. Tukang parkir. Iya. Iya, tukang parkir itu kan, ada mobil Mercedes-Benz ya, ada mobil listrik yang lalu kemudian ada juga motor dan seterusnya. Itu semua ada di dalam kekuasaannya. Tetapi dia tidak pernah merasa memiliki. Karena apa? Karena dia hanya merasa dititipi.
Nah, itu dia. Iya. Dititipi ya, tidak merasa memiliki. Dititipi gitu ya. Jadi kalau pemiliknya ngambil Iya, tenang gitu ya. Jadi aja. Ketika diambil tenang saja gitu ya. iya. Jadi lebih legowo gitu ya, lebih mudah kita melepasnya gitu ya. Nah, itu Betul, oleh betul. karena itu memang sebagai orang yang beragama kita harus pintar-pintar ya memiliki sikap batin itu ya. Sikap Sikap batin bahwa batin. pemilik sejati segala sesuatu adalah yang ilahi gitu. Itu akan menenangkan, Baik, jauh lebih tenang. baik, baik. Terakhir, pertanyaan terakhir ini dari kawan kita namanya Daman Huri Ali. Nah, ini tanya soal bagaimana sikap yang harus kita tempuh jika kita mendapati satu takdir yang tidak kita inginkan. Ya, ya. Ini konsep takdir ya. Ini konsep yang tidak mudah juga ini dijelaskan secara singkat ya. Yang pertama, kita perlu memeriksa, menginvestigasi terlebih dahulu apa yang dimaksud sebagai takdir itu ya. Takdir atau determinasi yang ilahi itu. Apakah semua hal itu dideterminasi oleh yang ilahi, ataukah sebenarnya ada pilihan-pilihan kita ya, yang membuat kita memiliki satu takdir tertentu gitu ya. Nah, itu kita perlu periksa. Tetapi yang jauh lebih penting ya, ketika kita bicara tentang bagaimana kita menghadapi peristiwa yang telah terjadi. Saya sering mengatakan bahwa takdir itu apa sih? Takdir itu sederhananya adalah sesuatu yang telah terjadi ya. Iya. Jadi betul. Jadi tadi pagi saya tidur. Nah, itu takdir tuh. Tapi apakah saya nanti malam akan tidur? Itu belum takdir. Oh, belum. Gitu ya. Jadi perspektif kita mesti diarahkan seperti itu supaya kita dinamis ya. Kalau orang sudah berpikir bahwa oh saya ditakdirkan akan miskin terus gitu, itu keyakinan yang membunuh kreativitas kita yang seperti itu. Itu yang harus masih berjalan. Iya, harus. Jadi sesuatu yang lewat, sesuatu yang sudah terjadi, maka itu yang disebut sebagai takdir gitu ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita tidak terlalu menderita ya ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa atau takdir buruk ya. Misalnya kita kehilangan tadi itu banjir ya, wah rumah saya tenggelam gitu ya, wah kita bisa depresi itu berbulan-bulan ya. Ada kemungkinan seperti itu. Begini ya, jadi kalau dalam tradisi spiritual ya, yang ada dua hal yang ditekankan ya. Yang pertama, sumber dari segala penderitaan itu apa sih? Ya. Sumber dari segala penderitaan adalah keinginan. Keinginan, iya, will itu ya, kehendak kita itu. Jadi keinginan. Keinginan itu yang disebut sebagai hawa nafsu kan, kalau dalam bahasa teknisnya. Jadi saya menginginkan tertentu. Saya menginginkan misalnya saya berangkat, yang paling sederhana lah contohnya ya. Saya akan berangkat, sudah menginginkan bahwa nanti jalanan akan lancar, gitu. Tapi tiba-tiba kemudian di tengah jalanan ternyata macetnya luar biasa gitu. Biasanya lancar tapi kemudian macet. Apa yang terjadi dengan diri kita? Diri kita kemudian merasa sengsara, diri kita merasa kesel begitu ya, sebel, ini macet banget gitu ya, dan seterusnya. Kita menderita karena apa? Kita menderita karena keinginan kita sebenarnya. Keinginan itu apa? Keinginan itu sebenarnya adalah suatu yang masa depan ya disebutnya kalau dalam tradisi spiritual. Kita itu terseret oleh keinginan kita, keinginan akan terjadinya sesuatu di masa depan, lalu kemudian ketika kita sampai ke sana ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu maka dalam tradisi tasawuf diajarkan agar kita mematikan keinginan kita. Mutu qabla an tamutu itu ya. Jadi matilah sebelum kalian mati. Itu sebenarnya mematikan keinginan. Jadi kita boleh menginginkan sesuatu. Kita menginginkan untuk tidak menginginkan katanya gitu ya.
Boleh kita menginginkan, tapi untuk tidak menginginkan. Itu satu ya. Tapi itu kan ya memang memang sulit. Kita harus latih ya. Kita harus melatihnya. Kita nggak bisa, misalnya yang orang kalau khusyuk ya, khusyuk itu nggak bisa sekaligus, nggak ada, tidak ada satupun makom spiritual yang instan, nggak ada. Semuanya harus dilatih, termasuk untuk meredam keinginan, untuk meredam hawa nafsu tadi. Seperti kalau kita sholat khusyuk ya. Kalau kita sholat khusyuk, kita nggak bisa itu instan. Oh, saya akan khusyuk. Nggak bisa gitu. Sekaligus itu nggak bisa. Khusyuk dari awal takbir sampai salam nggak bisa. Kita hanya bisa berproses. Oke, hari ini saya khusyuk misalnya 1 menit. Oke, bisa khusyuk ketika takbir aja gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya nggak khusyuk. Oke, kemudian besok 2 menit, 3 menit dan seterusnya. Jadi seperti itu caranya gitu ya. Jadi cara untuk memiliki sikap batin kalau tadi itu ya. Sikap batin yang tidak menghasilkan penderitaan adalah melatih diri. Iya. Betul. Kemudian yang kedua Bang Rozi, tadi itu sebenarnya. Jadi kalau kita mau tidak menderita ya, itu tergantung mindset kita gitu ya, cara melihat kita. Cara melihat kita itu yang tadi saya berikan ya, saya berikan rumusnya itu oleh Rasulullah tadi. Lihatlah segala sesuatu sebagaimana adanya. Okay. Jangan melihat sesuatu sebagaimana keinginan kita. Okay. Kalau sebagaimana keinginan kita, kita akan menderita. Kita akan sengsara, kita akan depresi gitu ya. Karena apa? Karena segala hal yang di luar diri kita terutama itu adalah di luar kontrol kita. Nah ini ajaran stoik nih sebenarnya nih yang kompatibel dengan ajaran spiritual Islam. Oke. Seperti itu kira-kira. Baik, Kang Subhi, terima kasih. Kita sudah sampai di ujung acara. Saya kira masih ada satu pertanyaan sebetulnya, tapi sudah terjawab. Pertanyaan dari Novifat itu soal penderitaan adalah alamiah dalam dari kehidupan. Bagaimana cara kita terampil dalam menderita? Jadi mungkin soal tadi sikap batin kita. Kalau kita memandang sesuatu itu sebagai sesuatu yang positif, maka semuanya berjalan positif. Kalau Kang Yudi kemarin itu tadi kalau Kang Subhi kan tadi lihatlah segala sesuatu itu sebagaimana adanya, bukan sebagai pada keinginan kita. Nah kalau Kang Yudi itu ya kita itu apa yang kita pikirkan gitu loh kira-kira. Jadi kalau kita memikirkan itu sebagai menderita, sebagai sakit, sebagai lapar, ya kita lapar gitu. Tapi kalau kita tidak memikirkan satu kelaparan pada diri kita, ya kita nggak merasakan apa-apa. Kita akan merasakan satu puasa yang optimal. Kira-kira gitu. Kang Subhi, terima kasih banyak waktunya. Teman-teman sekalian juga terima kasih banyak atas kontribusi, memberikan pertanyaan dan komentar yang sehingga memperkaya percakapan kita pada sore hari ini. Saya senang sekali ada banyak sekali inspirasi yang muncul pada sore hari ini, mulai dari bagaimana kita sebetulnya bagaimana strategi kita memurnikan jiwa kita eling terus pada Allah, kemudian kita melakukan distansiasi atau mengambil jarak terhadap segala yang bersifat dunia, kemudian kita menghilangkan kemelekatan pada sesuatu yang sebetulnya kita miliki, sehingga dengan itu kita akan menghidupkan kesadaran rohani kita, menghidupkan kesadaran ilahi kita berada dari kita, dan itulah sebetulnya tujuan akhir dari puasa Ramadan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Besok kita kembali lagi pada jam yang sama. Besok kita akan bicara tentang apakah tasawuf masih penting, masih relevan pada era modern ini bersama Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.